Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan pujian dan syukur nikmat kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia yang telah dilimpahkan kepada kita dan keluarga. Semoga Allah tetap memeliharakannya dan selalu menambahkannya di hari mendatang. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa pada malam-malam ganjil bulan Ramadan ini sudah kita lalui. Kita malam hari ini juga akan berikhtiar dengan mengkaji ilmu. Kemudian kita lanjutkan nanti dengan membaca Al-Quran agar dapat meraih gelar keluarga Allah, Ahlullah. Dan yang ketiga kita lanjutkan dengan amal zikir dan kita akhiri dengan doa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, insya Allah nanti tilawah Al-Quran kita membaca surat Al-Waqiah, surat ke-56 setelah surat Ar-Rahman, surat Al-Waqiah. Kita akan mengkaji terlebih dahulu satu tema lanjutan yang kemarin tentang indikator orang bertakwa. Mengukur kinerja ketakwaan untuk bekal meraih kesuksesan dunia akhirat. Pada bahasan kemarin kita sudah sampai indikator yang 70, indikator yang ke-70. Insya Allah kita lanjutkan indikator berikutnya dalam ayat-ayat lainnya. Yang pertama dalam surat Al-A'raf ayat 156-157 juga menjelaskan tentang indikator berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilaika qala adabi usibu bihi man asya wa rahmati ti'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladhina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladhina hum biayatina yu'minun. Alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadha'u anhum israhum wal ahlal allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nassaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Terjemahan dari ayat tersebut, dan tetapkanlah untuk kami kebajikan dunia ini dan di akhirat, sesungguhnya kami kembali bertobat kepada Engkau. Allah berfirman, siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka aku akan tetapkan rahmatku untuk orang-orang bertakwa. Allah tetapkan kasih sayangnya untuk orang-orang bertakwa. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, bagian dari yang mendapatkan ketetapan
untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang bertakwa. Kemudian Allah mengiringi dalam ayat ini indikator siapa mereka yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi. Jadi sifat ummi Nabi diantaranya tercantum dalam surat Al-A'raf ini, di mana kita melafadzkan zikir, mencantumkan sifat umminya Nabi ini dalam zikir salawat yang kita baca. Sallallahu wa malaikatuhu ala nabiyil ummi. Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf, melarang mereka mengerjakan yang mungkar, menghalalkan yang baik, mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Ini mensifati Nabi SAW. Berikutnya, maka orang-orang beriman kepadanya, yakni beriman kepada Nabi SAW, memuliakan Nabi, menolong Nabi, mengikuti cahaya yang terang Al-Quran yang diturunkan kepadanya. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dari rangkaian ayat ini, Imam Ibnu Qayyim memetik ada 4 sifat yang disebutkan dari orang bertakwa. Yang pertama, menunaikan zakat. Jadi ini indikator yang ke-71 dari bahasan kita yang terakhir, sudah mencapai indikator yang ke-70. Malam hari ini kita mulai membedah ayat-ayat berikutnya, yakni indikator ke-71, menunaikan zakat. Indikator berikutnya beriman kepada ayat-ayat Allah. Beriman kepada Al-Quran. Tidak saja beriman, tidak saja mengakui bahwa ia beriman kepada Al-Quran, tapi dilanjutkan penjelasan dalam rangkaian ayat di atas, mereka menjadikan Al-Quran yang mereka imani itu sebagai rujukan kebenaran. Kalau sudah Allah jelaskan, maka sikap orang yang mengimani Al-Quran, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat atas apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran yang kami imani. Jadi ada konsekuensi antara keimanan dan menjadikannya Al-Quran sebagai pedoman dan rujukan. Itu sifat orang bertakwa. Ada mungkin orang yang ketika ditanya iman nggak dengan Al-Quran, dia menjawab, iya saya iman kepada Al-Quran. Tapi sama sekali Al-Quran tidak dijadikan rujukan untuk melihat benar dan salah. Kemudian sifat yang keempat dalam ayat tadi, masuk kategori yang ke-74 ini indikatornya, mengikuti Rasulullah SAW. Menjadikan apa yang Nabi SAW sabdakan, yang dikatakan dengan sunnah, hadis Nabi SAW, sebagai pedoman yang kedua setelah Al-Quran. Hadis adalah penjelas lebih rinci dari Al-Quran. Nabilah yang menerapkan Al-Quran dan memberikan contoh dalam aktivitas hidupnya sehari-hari, dan kita diminta mentoladannya. Dan kita mengikuti toladan Nabi SAW, itu adalah bagian dari indikator orang bertakwa. Tidak saja mengikutinya, tapi memuliakannya dan menolongnya, dan bersalawat untuknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita sebagai hamba beriman bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah pula kepada Nabi. Dan indikator orang bertakwa mengikuti Rasul, memuliakannya, dan bersalawat untuknya. Ini dapat kita petik dari ayat tadi surat Al-A'raf 156, 157. Siapa yang memiliki empat sifat ini, maka Allah janjikan dalam ayat tadi, aku tetapkan rahmatku, kasih sayangku untuk orang yang bertakwa, yang memiliki indikator sifat seperti itu. Selanjutnya dapat ditemukan pada ayat berikutnya surat Al-Hujurat ayat 2 dan 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشكرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى lahum maghfiratun wa ajrun azim. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Jangan kamu berkata kepada Nabi dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak terhapus pahala amalanmu. Ketidaksantunan kepada Nabi menjadi sebab Allah hapuskan pahala. Sedangkan kamu tidak menyadari. Sesungguhnya orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, santun di hadapan Nabi SAW. Mereka itu orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Jadi indikator orang bertakwa di sini adalah santun terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah berikan ganjaran pada mereka yang santun kepada Nabi berupa ampunan dan pahala yang besar. Imam Syafi'i rahimahullah menafsirkan ayat ini berkaitan dengan sudah tidak adanya Nabi SAW pada masa kita, pada orang-orang mukmin yang mengimaninya jauh sepeninggal Nabi. Ayat ini tidak saja berlaku pada sahabat Nabi yang hidup di masa Nabi, selagi Nabi masih hidup, tapi tetap berlaku sepanjang waktu walau Nabi tidak lagi hidup bersama mereka. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa yang dimaksud ayat ini adalah menyikapi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyikapi toladan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, contoh yang diberikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh seorang mukmin yang bertakwa untuk merasa lebih tinggi ilmunya dari Nabi, lebih tinggi pengetahuannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meremehkan apa yang Nabi sabdakan. Hendaklah ia juga berprinsip sami'na wa ata'na bila diyakini bahwa sesuatu ajaran itu berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atiullaha wa atiur Rasul. Taatlah sama Allah dan taat pula sama Rasul. Pedomannya yang kita rujuk adalah Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hormat terhadap ucapan dan hadis Nabi SAW. Ini sifat indikator ketakwaan yang berikutnya yang tadi
dapat ditangkap dari surat Al-Hujurat ayat 2 dan 3. Selanjutnya kita temukan pula dalam surat An-Nur ayat 36 38. Allah berfirman, "Fi buyutin adina Allahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha al-'udwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlih wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab." Surat An-Nur 3638. Allah berfirman yang artinya, laki-laki yang tidak dilalaikan, maksud laki-laki di sini adalah seseorang. Ar-rijal seseorang. Lebih tepatnya menggunakan seseorang. Bisa laki, bisa perempuan. Yang tidak dilalaikan oleh perniagaan. Yakni tidak dilalaikan oleh kesibukannya dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah, dari zikrullah. Ya, dari zikir. Fi buyutin adinallah an turfa'a wa yudhkara, yakni berzikir kepada Allah. Dan dari mendirikan salat, zikir tidak lupa, mendirikan salat tidak lupa. Dan dari membayar zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Mereka mengerjakan yang demikian supaya Allah memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. Allah jamin tambahan karunia di dunia dan akhirat. Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Dengan 3 amalan tadi yang disebutkan di atas. Yakni selalu zikir kepada Allah. Sesibuk apapun, ia tetap masih berzikir kepada Allah. Dengan memuji subhanallah. Atau memuji masya Allah. Atau berzikir lafaz alhamdulillah. La ilaha illallah. Kemudian mengerjakan sholat dan membayar zakat. Allah jamin rizkinya. Mereka mengerjakan yang demikian itu dengan 3 amalan tadi. Berzikir, menjaga sholat dan zakat. Supaya Allah memberi balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Allah mengulang lagi, Allah memberikan rizki tanpa batas. Dengan indikator zikrullah, menjaga sholat 5 waktunya, dan menunaikan zakat. Mengingat Allah, menjaga sholat, dan membayar zakat. Kemudian Allah jelaskan pula dalam surat Al-Anfal ayat 2-4 terkait dengan indikator lain dari orang yang bertakwa. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Terjemahannya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetar hati mereka. Apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambah iman mereka karenanya. Dan hanya kepada Tuhan Allah lah mereka bertawakal. Yaitu mereka mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya.
Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta nikmat yang mulia. Dari ayat ini dipetik indikator berikutnya orang bertakwa. Gemetar hati tersentuh hati bila disebut nama-nama Allah. Bertambah iman apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Bertawakal kepada Allah. Menyandarkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diulang kembali mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih berlanjut ditemukan ayat lainnya, surat Al-An'am ayat 68-69. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yahudu fi hadits غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olok ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika syaitan menjadikan kamu lupa akan larangan itu, masih tetap bergaul akrab dengan orang yang memperolok-olok, maka jangan kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah teringat akan larangan. Dan tidak ada pertanggungjawaban sedikit pun atas orang-orang yang bertakwa terhadap dosa mereka. Akan tetapi kewajiban orang bertakwa mengingatkan agar mereka tetap bertakwa. Yakni di antara sifat ketakwaan tidak bergaul dengan orang-orang yang memperolok-olok agama. Ini di antara sifat yang dipetik oleh Imam Al-Qayyim terkait dengan ayat tersebut. Tidak bergaul dengan orang yang suka memperolok-olok agama atau ayat-ayat Allah, dan tetap memberi nasihat kebaikan dalam pergaulan. Mengingatkan bila kita bergaul, berinteraksi dengan sesama, bila ada sahabat, teman, orang-orang di sekitar kita melakukan hal yang salah, maka hendaklah kita memberi nasihat tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Hingga ayat ini kita sudah memetik indikator ke-85. Kemudian ayat berikutnya yang juga menjelaskan indikator ketakwaan, surat An-Najm 32. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illal lamam. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah wa a'lamu bikum id ansha'akum minal ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Yang terjemahannya yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Dosa-dosa besar dan perbuatan keji. Dosa-dosa besar artinya maknanya melaksanakan dosa-dosa berkaitan dengan hak Allah, yakni amal-amal hablum minallah. Seperti meninggalkan sholat dengan sengaja, meninggalkan puasa dengan sengaja, ya, melakukan kesirikan, ini adalah dosa-dosa besar berkaitan dengan hak Allah, hablum minallah. Dan perbuatan keji adalah
berkaitan dengan dosa hablum minan nas. Dari mulai durhaka dengan kedua orang tua, itu dosa besar hablum minan nas, membunuh, mencuri, berzina dan sebagainya. Ini adalah dosa-dosa mencaci, mencela, mengambil barang orang adalah masuk kategori perbuatan keji, dan orang bertakwa menjauhi dosa-dosa ini. Selain dari kesalahan kecil, hilaf, dan salah. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Allah membuka lebar pintu ampun. Dan dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika dia menjadikan kamu dari tanah. Dan ketika kamu masih janin dalam perut ibu. Maka jangan kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang bertakwa. Allah paling tahu orang yang bertakwa. Dari ayat ini dipetik dua indikator. Yang pertama, orang bertakwa berupaya menjauhi dosa-dosa berkaitan dengan hablum minallah dan dosa-dosa berkaitan dengan hablum minan nas. Kemudian tidak ujub, yakni tidak sombong, membanggakan diri, merasa menang sendiri, merasa lebih alim sendiri. Itu diantara sifat orang bertakwa. Kemudian pada surat Qaf ayat 31-35 Allah berfirman, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina khaira ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafid. Man khasiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Udkhuluha bisalamin dzalika yaumul khulud. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Dan didekatkanlah sorga kepada orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka. Inilah yang dijanjikan kepadamu, kepada orang-orang bertakwa. Siapa mereka? Allah jelaskan, mereka memiliki sifat, yakni hamba yang selalu kembali lagi memelihara peraturan-peraturan Allah. Selalu merujuk pada aturan-aturan Allah. Orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah sedang dia tidak kelihatan olehnya. Nah, kita alhamdulillah di bulan Ramadan, walau di rumah sendiri, ada makanan di rumah, ada minuman segar di rumah, kita sedang sendirian di rumah, kita tidak makan dan minum kalau hari puasa. Padahal nggak ada orang yang lihat. Kenapa kita tidak melakukannya? Karena kita yakin adanya Allah yang Maha Pemurah yang tidak terlihat oleh mata. Tapi kita memiliki keyakinan. Ini yang dimaksud dalam ayat ini. Orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah sedang dia tidak kelihatan olehnya. Dan dia datang dengan hati yang bertobat. Ya, kekhawatiran terus bertobat, beristighfar, mohon ampun atas kekurangan dan hilaf salah. Itu indikator orang bertakwa. Allah tidak menjadikan sifat orang bertakwa dengan sifat orang yang tidak pernah salah. Tapi berulang dalam beberapa ayat Allah selalu mengulang, orang bertakwa adalah orang yang siap minta ampun dan datang dengan hati perasaan ingin diampunkan Allah, dimaafkan Allah Subhanahu wa taala atas hilaf dan salah. Maka Allah janjikan kepada mereka, masuklah kalian ke dalam surga dengan aman. Itulah hari kekekalan. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki. Dan pada sisi kami ada tambahannya. Subhanallah. Ini yang Allah janjikan kepada hamba yang bertakwa. Yang dalam ayat ini dapat diambil indikator yang pertama, hati dan pikiran kembali kepada Allah. Merujuk kepada aturan-aturan Allah. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Mereka bisa hilaf dan salah. Maka ia pun diiringkan
Mereka suka bertobat, suka beristighfar. Ada rasa kekhawatiran. Ya, ada rasa khawatir terhadap Allah Subhanahu wa taala yang kemudian ia iringi dengan istighfar dan pertobatan. Permohonan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan dan kehilafan. Kemudian berikutnya dalam surat Al-Furqan ayat 63-75 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Al-ayah, adapun terjemahannya dari sebagian rangkaian ayat surat Al-Furqan 63-75 ini cukup panjang, menjelaskan tentang indikator orang bertakwa dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu. Ialah orang yang berjalan di atas bumi. Yang dimaksud dengan berjalan di atas bumi adalah berinteraksi dengan sesama. Orang-orang yang berinteraksi dengan sesama di muka bumi ini, bergaul di muka bumi dengan rendah hati, tidak sombong. Dan apabila orang jahil menyapa mereka, orang yang tidak mengetahui, orang yang berbuat salah, mengganggu mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan, kedamaian saja. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Dan orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami, jauhkan kami dari azab Jahannam. Sesungguhnya azab itu kebinasaan yang kekal. Sesungguhnya Jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Dan yang berikutnya orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya tidak boros dan tidak kikir, tetapi di tengah-tengah antara yang demikian itu. Tidak boros dan tidak kikir. Ini di antara sifat orang bertakwa. Dalam membelanjakan hartanya tidak boros dan juga tidak kikir. Mereka berada di tengah-tengah antara itu. Dari rangkaian ayat surat Al-Furqan 63 hingga 75 ini Bapak Ibu dipetik indikator berikutnya yang Allah sebutkan. Yang pertama, rendah hati ketika bergaul dengan sesama. Indikator berikutnya, suka menjaga kedamaian. Pada prinsipnya mereka tidak ingin ribut, tidak ingin konflik, itu sifat orang bertakwa. Kalau bisa ditegakkan kedamaian, kenapa harus berkonflik? Itu iktikat baik orang bertakwa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian menyisihkan waktu di malam hari untuk sholat malam, tahajud. Fatahajjat bihi nafilatan lak. Bertahajudlah kamu, karena dengan tahajud itu Allah meninggikan derajat hamba. Dan Allah sebutkan bertahajud ini bagian dari indikator orang bertakwa. Kemudian yang berikutnya, yang ke-94 dari rangkaian yang pertama, takut dan selalu berlindung akan azab Allah. Selalu berlindung kepada Allah, semoga dilindungi dari azabnya. Dan doa
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalimat wa qina adzabannar itu sudah termasuk orang yang takut dan berlindung akan azab Allah. Ya Allah, lindungilah kami dari azab api neraka. Kemudian poin berikutnya, dalam membelanjakan harta tidak boros dan tidak kikir. Tidak boros dan tidak kikir. Ini sifat orang bertakwa yang disebutkan dalam surat Al-Furqan. Kemudian yang ke-96, tidak melakukan dosa-dosa besar. Baik terkait dengan hablum minallah, seperti kesirikan. Walaupun terkait dengan hablum minan nas, di antaranya yang paling besar adalah membunuh manusia. Kemudian pada ayat berikutnya kita dapatkan masih surat Al-Furqan, indikator berikutnya yang dijelaskan, suka bertobat dan istighfar. Ya. Suka bertobat dan beristighfar. Kemudian yang ke-98, termasuk indikator orang bertakwa, tidak bersaksi palsu. Melakukan saksi palsu adalah dosa besar. Dosa besar. Dan orang bertakwa tidak mungkin melakukan persaksian palsu. Apalagi bila disumpah. Bila disumpah demi Allah, persaksian saya benar, padahal salah, maka Allah hapuskan pahala yang orang tersebut telah banyak melakukan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian tidak bergaul dengan orang yang bermaksiat. Tidak bergaul, misalnya orang sedang minum minuman keras, mereka tidak ikut terlibat di dalam. Mereka menyingkir. Kemudian yang ke-100, tidak bersikap seperti orang tuli dan buta terhadap peringatan ayat-ayat Allah. Ini masih bagian dari pada indikator yang sebelumnya, selalu menjadikan ayat Al-Quran yang mereka imani sebagai rujukan dan tidak mengabaikannya begitu saja. Ini diantara sifat orang bertakwa. Ya, dalam surat Al-Furqan tadi. Kemudian mereka selalu berdoa. Di dalam surat Al-Furqan dicantumkan doanya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Doa itu Bapak Ibu ditafsirkan menunjukkan ikhtiar agar dirinya termasuk golongan yang peduli keluarga dan peduli masyarakat di sekitarnya. Peduli keluarga pada anak-anak, peduli pada masyarakat di sekitarnya adalah bagian dari indikator orang bertakwa yang dijelaskan dalam surat Al-Furqan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pada ayat berikutnya surat Al-Maidah 57, Allah berfirman, hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengambil jadi walimu, jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan. Yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelumnya. Dan orang-orang kafir, yakni orang-orang musyrik. Bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang yang beriman. Jika kamu bertakwa, kamu nggak mungkin melanggar seruan Allah di atas. Yakni Allah melarang jangan kau mengambil jadi walimu orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan. Dari ayat ini dipetik indikator berikutnya, tidak menjadikan orang yang dimurkai Allah menjadi teman akrab dan loyal kepadanya. Allah juga berfirman dalam surat Al-Furqan, mereka yang melakukannya bakal menyesal.
Dan ingatlah, ketika orang-orang zalim menggigit kedua tangannya seraya berkata, aduhai kiranya aku dulu mengambil jalan bersama Rasul. Kecelakaan besar bagiku. Kiranya dulu aku tidak mengambil fulan, yakni si X, sebagai teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran. Sesudah Al-Quran itu datang kepada setan tidak mau menolong manusia. Allah mengingatkan jangan sampai menjadi penyesalan dengan bergaul dengan orang-orang yang menyimpang dan sesat dan memperolok-olok agama dan seterusnya. Selanjutnya dalam surat At-Taubah ayat 71. Dan orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Saling tolong-menolong dalam kebaikan. Mereka menyuruh mengerjakan yang baik, mencegah yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Dari surat At-Taubah ini dipetik indikator berikutnya, menjadi penolong orang mukmin dalam kebaikan, menyuruh mengerjakan kebaikan, mencegah perbuatan mungkar, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat diulang dalam surat At-Taubah 71. Dan Bapak Ibu sekalian, yang terakhir dari rangkaian ayat yang menjelaskan indikator orang bertakwa adalah surat Al-Isra ayat 90-30. Ayatnya cukup panjang, saya terjemahkan. Perhatikanlah bagaimana kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Dan pasti kehidupan akhirat lebih tinggi tingkatannya. Dan lebih besar keutamaan. Jangan kamu adakan Tuhan yang lain di samping Allah. Agar kamu tidak menjadi tercela dan tidak ditinggalkan Allah. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baik. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan kamu mengatakan kepada keduanya perkataan jangan kamu membentak mereka dan ucapkan kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan berdoalah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Masih berlanjut, Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang yang bertobat. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan hakmu, kepada orang miskin, pada orang yang dalam perjalanan yang membutuhkan pertolongan. Jangan kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. Dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhan. Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat atau kasih sayang dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas. Jangan kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, yakni kikir. Dan jangan kamu terlalu mengulurkannya, yakni boros. Karena kamu bakal menjadi tercela dan menyesal. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rizki kepada siapa yang dikehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Dari rangkaian ayat ini, Bapak Ibu sekalian, didapatkan indikator berikutnya orang bertakwa bersungguh-sungguh menyiapkan bekal kehidupan akhirat. Dia selalu mengisi aktivitas hidupnya dengan amal soleh. Baik amal soleh melalui amal-amal hablu minallah,
atau amalan hablum minan nas. Tidak meremehkan bekal untuk beramal soleh, untuk kehidupan di masa depannya di akhirat. Kemudian yang berikutnya, tidak menyekutukan Allah, tidak berlaku syirik. Dia mentauhidkan Allah dengan tauhid yang sebenar-benarnya. Berikutnya, berbuat baik kepada orang tua. Ini indikator orang bertakwa. Allah sangat ridha. Ridha Allah ada pada ridha orang tua. Dan di antara dosa besar terkait dengan hablum minan nas adalah durhaka dengan orang tua. Dalam ayat tadi sampai dikatakan jangan kamu berkata kepada orang tua. Kemudian yang ke-112, memberikan kepada keluarga yang dekat akan haknya. Kemudian memberikan hak orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan yang perlu bantuan, perlu ditolong, baik yang kita kenal atau yang tidak kita kenal di jalan. Semisal ketika kita di jalan dengan kendaraan, tiba-tiba ada orang ingin menyeberang jalan, maka kita berhenti sejenak mempersilahkan orang itu menyeberang terlebih dahulu. Sungguh pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bagian indikator orang bertakwa. Alangkah senangnya orang yang diberikan hak jalan itu. Apalagi ia orang yang sudah usia atau anak membawa anak dan sebagainya. Ketika kita mempersilahkan ia menyeberang terlebih dahulu, Allah ridha dan Allah melimpahkan rahmat kepada kita. Ini yang dimaksud memberikan hak pada orang-orang di jalan. Kemudian tidak boros, tidak kikir diulang kembali di ayat ini. Dan yang terakhir, tidak curang dalam menakar. Tidak curang dalam menakar. Ia adil dalam takar. Allah mengingatkan larangan dalam ayat yang lain. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu yastaufun. Tahukah kamu orang yang celaka, yaitu orang yang curang dalam menakar. Apabila menakar untuk dirinya, dia ingin lebihkan. Jika menakar untuk orang lain, dia kurangkan. Nah, ini kecurangan dalam menakar, kejujuran dalam menakar adalah bagian dari sifat ketakwaan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasan Imam Al-Qayyim, beliau menyampaikan rincian indikator ini sampai 116. Lebih dari 100 indikator yang Allah telah jelaskan di dalam Al-Quran. Memang kita temukan dalam berbagai ayat tadi yang kita susun untuk masing-masing ayat bisa mencapai 116 ini, ada yang diulang. Seperti yang banyak diulang adalah mendirikan salat, menunaikan zakat, itu berulang. Kemudian beriman kepada Allah, tidak menyekutukan Allah juga kita temukan beberapa kali perulangan dalam ayat-ayat yang telah kita baca sebelumnya. Nah, dengan indikator-indikator ini sesungguhnya adalah bahan yang semestinya kita jadikan cermin, mengukur sejauh mana kinerja ketakwaan kita. Di bulan Ramadan adalah bulan efektif untuk mengasah dan sekaligus kita mengukur kembali, mengevaluasi kembali sejauh mana kepemilikan indikator ketakwaan itu pada diri kita. Bila ada yang perlu ditingkatkan, maka kita berupaya dan berikhtiar untuk memenuhinya, memperbaikinya di hari-hari mendatang. Niscaya apa yang Allah perintahkan agar kita berbekal takwa, semakin banyak bekal takwa yang kita miliki. Dan dengan
semakin banyaknya bekal takwa yang kita siapkan, insya Allah jaminan Allah dalam ayat-ayat yang telah kita baca sebelumnya, ya ini Allah akan membukakan pintu karunia di dunia, dan Allah jamin pula pintu kenikmatan di akhirat akan Allah limpahkan. Allah limpahkan pula kasih sayang dan rahmatnya. Allah limpahkan pula ampunan dan berbagai karunia yang Allah siapkan untuk hambanya yang bertakwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Mari Bapak Ibu kita sama-sama mengukur kembali kinerja ketakwaan kita dengan indikator-indikator yang Allah telah jelaskan di dalam Al-Quran, yang telah diuraikan oleh para ulama, diantaranya oleh Imam Ibnu Qayyim, yang saya sajikan dalam kajian 3 seri ini. Kita sudah menjelaskan berbagai ayat, kita bisa melihat lagi, mengoreksi, melihat kembali, mengukur di mana saya yang kurang, dan alhamdulillah kalau kita mendapatkan sifat-sifat atau indikator ini telah kita miliki bersama. Insya Allah kita yakin, saya meyakini Bapak Ibu telah memiliki sebagian besar dari indikator ketakwaan. Semuanya bahkan sudah dimiliki. Hanya tinggal kita meningkatkan kualitas. Kalau ada nilai dari 0 sampai 10, boleh jadi pada satu sifat, pada satu indikator, kita sudah baik, tapi baru mendapatkan nilai 6 atau 7. Sedangkan pada indikator lainnya, alhamdulillah, kita telah memiliki nilai 9, bahkan 10. Bila ada yang masih 6, kita masih punya peluang, waktu diberikan Allah untuk mengasahnya, untuk mendapatkan tambahan nilai di hari mendatang. Dan mempertahankan nilai dari indikator-indikator yang kita telah kuatkan, yang telah kita memiliki kelebihan di situ. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah dalam upaya kita menyempurnakan bekal ketakwaan kita untuk kelak berjumpa dengan Allah dan diseru oleh Allah, dimasukkan kita semua oleh Allah sebagai hamba-hamba bertakwa dengan berbagai gelarnya. Kita berharap Allah memberikan gelar kepada kita muttaqin, orang yang bertakwa. Kita berharap Allah memberikan gelar kepada kita muhsinin, orang-orang yang banyak amalnya yang berkualitas. Kita berharap pula Allah memberikan gelar ibadur rahman, hamba Allah yang maha penyayang. Kita pun ingin mendapatkan gelar ulul albab, hamba-hamba yang bertakwa dengan gelar ulul albab. Kita pun ingin berharap Allah memberikan gelar pula ahlullah, keluarga Allah, yang secara khusus Nabi SAW menjelaskan ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, gelar keluarga Allah diberikan oleh Allah kepada siapa di antara hamba? Kemudian Nabi menjelaskan mereka adalah hamba Allah yang bertakwa, yang amalan menonjolnya adalah istiqomah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran menyebabkan ia mendapatkan meraih gelar ahlullah, keluarga Allah. Dan inilah yang kita harapkan, mendapatkan gelar-gelar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, demikian yang bisa disampaikan untuk kajian mengisi berikhtiar meraih malam Lailatul Qadar dan keberkahan malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Untuk selanjutnya, insya Allah kita akan membaca Al-Quran untuk mendapatkan tadi gelar ahlullah, keluarga Allah. Mari Bapak Ibu menyiapkan diri Al-Qur'annya. Insya Allah kita akan baca bersama surat Al-Waqiah pada malam hari ini.
Surat Al-Waqiah, surat ke-56. Sesudah surat Ar-Rahman. Baik, sudah disiapkan Qur'annya untuk kita bersama membaca surat Al-Waqiah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يستهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لحوا ولا تعثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وذل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرس مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا
قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ألا أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمهرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدخنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون
ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فريح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita telah mentilawahkan surat Al-Waqiah. Semoga Allah terima bacaan Al-Quran kita dan kita dimasukkan ke dalam golongan orang yang yatluna kita, orang yang selalu membaca Al-Quran. Selanjutnya kita iringkan dengan zikir. Mari kita sama-sama melafazkan zikir berikut ini. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 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 Ya Ghafurun Wadud, Ya Rahimun Wadud. 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 Wahai Zat yang Maha Pengampun, lagi Maha mencintai hamba. Wahai Zat yang Maha Pengasih, lagi Maha mencintai hamba. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, kita melafadzkan lafaz-lafaz zikir termasuk diantaranya Asmaul Husna. Maka Nabi dalam hadis qudsi menyampaikan, siapa Allah berfirman, siapa yang mengingat aku akan mengingatmu.
Siapa yang menyebut namaku di hadapan orang banyak, maka aku menyebut namanya di hadapan para malaikat di arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyikapi sebutan dengan sifat yang Allah sebut tersebut. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Engkaulah yang menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Aku berada dalam perjanjian denganmu dan janji darimu, yakni berusaha selalu taat padamu, sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari keburukan dan kelemahan perbuatanku. Aku mengakui nikmat darimu padaku, dan aku mengakui dosa-dosaku kepadamu. Maka ampunilah aku, ya Allah, karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau. Mari kita baca salawat
صلى الله وملائكته على النبي الأمي وعلى آله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله وملائكته على النبي الأمي وعلى آله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله وملائكته على النبي الأمي وعلى آله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله وملائكته على النبي الأمي وعلى آله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله وملائكته على النبي الأمي وعلى آله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله وملائكته على النبي الأمي وعلى آله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله وملائكته على النبي الأمي وعلى آله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله وملائكته على النبي الأمي وعلى آله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله وملائكته على النبي الأمي وعلى آله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته.
أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني الحمد لله 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 بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله
لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله. ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله. لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله. ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Dengan nama Allah yang segala sesuatu terjadi dengan kehendaknya. Tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Allah. Dengan nama Allah yang segala sesuatu terjadi dengan kehendaknya. Tidak ada yang menyingkirkan keburukan kecuali Allah. Dengan nama Allah yang segala sesuatu terjadi dengan kehendaknya. Tidak ada kenikmatan melainkan datang dari Allah. Dengan nama Allah yang segala sesuatu terjadi dengan kehendaknya. Tiada daya untuk berbuat kebaikan kecuali dengan pertolongan Allah. Dan tiada kekuatan untuk menghindar dari perbuatan maksiat kecuali dengan perlindungan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Berikutnya, Ya Arhamar Rahimin, irhamna وآفنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا يا أرحم الراحمين ارحمنا وآفنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا يا أرحم الراحمين ارحمنا وآفنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا يا أرحم الراحمين ارحمنا وآفنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك إنا يا أرحم الراحمين ارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك إنا يا أرحم الراحمين ارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك عنا يا أرحم الراحمين ارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك عنا يا أرحم الراحمين ارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك عنا يا أرحم الراحمين ارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك إنا. Wahai Zat yang Maha Penyayang di antara yang Maha Penyayang, karuniakan kasih sayang-Mu kepada kami. Irhamna ya Allah, irhamna ya Allah, irhamna ya Allah.
wa afina wa'fu anna, maafkanlah kekurangan dan kesalahan kami. Wa ala ta'atika wa syukrika inna, ya Allah bantulah kami dengan ketaatan, bantulah kami dengan bersyukur kepadamu. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita telah juga mengiringi dengan lafaz zikir. Selanjutnya mari kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan waktu malam ganjil, dan insyaallah malam ini juga adalah malam terakhir bulan suci Ramadan tahun ini. Malam terakhir bulan suci Ramadan tahun ini. Semoga Allah terima amal-amal kita selama bulan suci Ramadan ini, dan Allah besarkan pahalanya, dan kita semua telah terasah dengan nilai-nilai ketakwaan, dengan indikator-indikator ketakwaan yang juga Allah berikan karunia berupa gelar, baik gelar muttaqin, muhsinin, shaimin, ulul albab, dan ahlullah, keluarga Allah. Baik, kita mari bermunajat. Bapak Ibu mengaminkan doa yang ingin saya sampaikan atau bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana fir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shahira. Allahumma rabbana fir lana wa li ahlina wa auladina wa aqaribina wa ashabina wa lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. Ya Allah, segala puji hanya bagimu atas segala nikmat, semua kebaikan yang telah kami terima. Ya Allah, segala puji hanya bagimu atas semua nikmat yang akan kami terima. Allahu ya Rahmanu ya Rahim, kami memujimu dengan segala kebaikan pujian, dan kami senantiasa memohon pertolongan darimu ya Allah. Allahumma lakal hamdu bil Islam, wa lakal hamdu bil iman, wa lakal hamdu bil Quran, wa lakal hamdu bi syahri Ramadan, wa lakal hamdu bil ahli wal mal wal mu'afah, lakal hamdu bi kulli ni'mah an'amta biha alaina ya Allah. Ya Allah, segala puji hanya bagimu atas nikmat Islam yang kami terima, atas nikmat iman yang kami terima, atas nikmat Al-Quran, atas nikmat bulan Ramadan, atas nikmat keluarga kami, atas nikmat harta yang telah Engkau turunkan kepada kami, atas nikmat kesehatan yang telah Engkau karuniakan kepada kami dan keluarga kami, ya Allah. Segala puji bagimu atas semua nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, ya Rabbi. Allahumma rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman, pada malam hari ini kami berkumpul dalam rangka berikhtiar meraih karunia besar darimu, karunia malam Lailatul Qadar. Maka ya Allah, terimalah niat kami, kabulkanlah doa bagi kami ya Allah. Ya Allah, hanya rahmat-Mu yang kami harapkan, perlindungan-Mu yang kami inginkan, pengabulan doa darimu yang kami hajatkan. Wahai Zat yang maha mengabulkan doa. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam,
ونعوذ بك من شر كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. Ya Allah, kami mohon padamu segala kebaikan di dunia maupun di akhirat yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari semua keburukan baik di dunia maupun di akhirat yang kami ketahui maupun yang kami tidak ketahui ya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب الجنة يا رحمن يا رحيم. Ya Allah, bukakanlah atas kami pintu-pintu kebaikan, bukakanlah atas kami pintu-pintu keberkahan, bukakanlah atas kami pintu-pintu nikmat, bukakanlah atas kami pintu kekuatan, bukakanlah atas kami pintu kesehatan, bukakanlah atas kami pintu kesembuhan, bukakanlah atas kami pintu keselamatan, bukakanlah atas kami pintu-pintu surgamu ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Karim, besarkanlah kami pada kelebihan yang dengannya kami menjadi lebih yakin. Ya Allah, ingatkanlah kami pada kekurangan yang dengannya kami selalu waspada. Lindungilah kami, ya Allah, dari musibah yang dengannya kami menjadi selamat. Luaskanlah rizki kami, ya Allah, yang dengannya kami terus beramal soleh. Ya Allah, hantarkan kami pada cita-cita kami yang dengannya kami menjadi lebih baik. Sukseskan kami dalam usaha dan ikhtiar kami, ya Allah, yang dengannya kami lebih bersemangat. Ya Allah, hanya rahmat-Mu yang kami harapkan, perlindungan-Mu yang kami inginkan, perbaikan dari atas segala urusan kami, ya Allah. Perbaikan atas segala urusan hidup kami, ya Allah, selalu kami panjatkan. Ya Allah, terimalah amal kami, ya Allah, sebagai amal yang berpahala besar di sisi-Mu. Karuniakan pahala besar dari sisi-Mu untuk kami, ya Allah. Karuniakan pada kami keberkahan rizki dari-Mu. Baguskanlah dan jadikan amal-amal kami sebagai penyedap pandangan mata kami, ya Allah. Ya Allah, panjangkan kemanfaatannya sampai Engkau menghisap amalan kami. Limpahkan rahmat-Mu dan keberkahan dari-Mu kepada kami, kepada keluarga kami, kepada kedua orang tua kami, ya Allah, ya Karim. Ya Allah, jadikanlah baik akibat semua urusan kami. Lindungilah kami dari kehinaan, siksa dunia dan akhirat. Ya Allah, mudahkanlah semua urusan kami. Wahai Zat yang maha hidup lagi, maha berdiri sendiri. Ya Allah, terimalah dari kami amal dan doa kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ampunilah kami, sesungguhnya Engkau maha penerima tobat lagi maha penyayang. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami. Allahumma yassir wa la tuassir. Allahumma htim bil khair. Allahumma ya muyassira kulli asir. Yassir alaina kulla asir. Wa taysirul asir alaika yasir. Allahumma ya muyassira kulli asir. Yassir alaina kulla asir. Wa taysirul asir alaika yasir. Ya Allah, lapangkan rizki kami, sehatkan badan kami, sembuhkan orang-orang di kalangan keluarga kami, sahabat kami yang Kau uji dengan sakit, ya Allah. Karuniakan kesembuhan yang sempurna, ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ridha dan keberkahan-Mu.
Jadikan keberkahan umur kami, waktu-waktu kami, pekerjaan kami semua. Allahumma barik lana wa barik ahlina wa waladina ya karim. Ya Allah, berkahilah keluarga kami. Ya Allah, berkahilah anak-anak kami, berkahilah harta kami, berkahilah umur kami, berkahilah segala aktivitas hidup kami, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اجعلنا وجميع المسلمين ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Engkaulah yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Engkaulah segala pemilik keagungan dan kemuliaan. Ya Allah, jadikanlah kami dan seluruh kaum muslimin sebagai orang yang berpuasa Ramadan yang Engkau terima, dan sholat malam kami Engkau terima ya Allah, dan berbagai amalan kami di bulan Ramadan ini Engkau terima ya Allah. Limpahkan ganjaran besar kepada kami semua ya Allah. Kami hanya berharap rahmat-Mu ya Allah. Allah ya Karim, Allahumma ja'alna minal maqbulin fi hadha syahril mubarak wa khussana fihi bil ajril wal wafir wal ata'il jazil. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang diterima segala amal kami di bulan Ramadan ini penuh berkah darimu ya Allah. Karuniakan kepada kami malam Lailatul Qadar di tahun ini ya Allah. Karuniakan kepada kami, keluarga kami, sahabat-sahabat kami ya Allah, limpahan karunia malam Lailatul Qadar di tahun ini ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim. Allahumma tahhir qulubana bil Quran. Allahumma tahhir qulubana bil Quran. Ya Allah, sucikanlah hati kami dengan Al-Quran. Ya Allah ya Karim, ingatkanlah kami ya Allah dengan kebaikan-kebaikan darimu ya Allah. Allahumma arhamna bil Quran, rahmatilah kami dengan Al-Quran, waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahma ya Allah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar ya Rahman ya Rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu abrina وأصلح لنا دنيا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيارة لنا في كل خير واجعل لنا الموت وراحة لنا من كل شر اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم آفني في بدني اللهم آفني في سمعي اللهم آفني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة في ديني ودنيانا وأهلي ومالي يا كريم يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami mohon kepadamu sehat walafiat di dunia ini dan sehat walafiat kelak di akhirat ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu kemaafan. Ya Allah, kami mohon kepadamu keafiatan dalam agama kami, dalam hidup dunia kami, untuk keluarga kami dan harta benda kami ya Allah. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Ya Tuhan kami, karuniakan kasih sayang-Mu kepada kami, kepada keluarga kami, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma inna a'udzubika minal khawri ba'dal qawr wa minal intikasati ba'dal taqaddumi.
Ya Allah, kami mohon perlindungan-Mu agar terhindar dari kesalahan setelah kami berbuat kebaikan. Kami mohon perlindungan-Mu ya Allah agar terhindar dari kemunduran setelah Engkau karuniakan kesuksesan. Allahumma ya Karim, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Kita cukupkan amalan kita pada malam hari ini dengan kajian. Semoga Allah menambah ilmu dan menjadikan kita semua hamba-hamba yang terus-menerus menimba ilmu. Dan Allah jadikan kita dimudahkan membaca Al-Quran, dan Allah anugerahkan kita gelar keluarga Allah karena membaca Al-Quran dengan istiqomah, juga melafadzkan lafaz-lafaz zikir. Semoga Allah terima dan Allah mengingat kita, dan doa yang kita panjatkan semoga Allah kabulkan. Demikian Bapak Ibu, semoga amal kita akhir 10 akhir terakhir, khususnya malam-malam ganjil ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Saya cukupkan, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.